Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara seiman, Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan bab tentang syirik kecil di kitab tentang akidah, yaitu membenahi akidah, di mana bahasan syirik kecil sudah kita bahas di poin A, yaitu bentuknya berupa bersumpah dengan nama selain Allah, itu diharamkan. Kemudian yang kedua, syirik dalam kata-kata, ini juga sudah kita jelaskan. Sekarang poin ketiga, syirik dalam niat dan tujuan. Syirik dalam niat dan tujuan. Yang memiliki kitabnya bisa dilihat di halaman 183. Di antara syirik kecil adalah syirik dalam niat dan tujuan, yakni apa yang diniatkan dalam ibadah kita dan apa tujuan ibadah kita. Ini disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, samar. Di antaranya adalah riya. Dan ini ada dua macam, yaitu riya, beramal karena ingin dapat pujian manusia, atau beramal karena ingin balasan dunia. Kita akan bahas dulu yang pertama, riya. Beramal akan tetapi amal itu ditujukan supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan, supaya mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu terkenal di hadapan manusia, pujian dari manusia. Maka syirik yang seperti ini sesungguhnya bisa menyebabkan hapusnya amal. Bedanya dengan syirik besar, seluruh amal dihapuskan. Syirik kecil riya ini hanya amal yang riya yang Allah hapuskan. Salatnya ikhlas, aman. Sedekahnya riya, sedekahnya yang hilang. Saumnya ikhlas, salatnya riya, salatnya hilang. Sedekahnya riya, sedekahnya hilang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk ibadah, yang terbaik ibadah itu apapun bentuk ibadahnya adalah tersembunyi, jangan dipamerkan di hadapan manusia, kecuali memang ibadah yang harus dilihat orang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda, sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba, ittaqi, seorang hamba yang bertakwa, wal ghani, seorang hamba yang kaya, wal khafi, seorang hamba yang tersembunyi dalam taat. Ibadahnya tersembunyi, gak ingin dipamerkan. Sedekahnya tersembunyi, gak pengen dilihat oleh orang. Segala ibadahnya itu dia lakukan betul-betul karena Allah, tidak ingin tercampur dengan riya. Ini hamba yang dicintai Allah, yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, bukan menyembunyikan harta. Maksudnya dia bersedekah dengan hartanya, beramal dengan ibadah dengan hartanya, atau beramal ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas, tidak ingin diketahui manusia. Inilah hamba yang dicintai. Apakah setiap ibadah yang diketahui manusia menjadi riya? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Ibadah pada hakikatnya yang dicintai Allah yang tersembunyi, yang gak dilihat orang. Tapi ada ibadah yang wajib dilihat, tidak bisa tidak. Bapak datang ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, dilihat apa enggak? Bisa gak tersembunyi? Wah, saya gak mau sholat jamaah ke masjid, kenapa? Takut riya. Kelihatan orang, nanti dipuji orang, wah riya. Saya takut riya, daripada amal saya hapus, mending saya sholat di kamar sendirian, cuman berdua dengan isi jamaah. Kenapa? Kalau ke masjid saya takut riya. Yang kayak gini alasannya benar atau ngawur? Karena ibadah jamaah itu di masjid terlihat. Tinggal lihat Anda apa? Karena Allah atau karena ingin pujian manusia?
Anda saum di bulan Ramadan. Semua orang tahu bahwa kita saum. Wah, kalau bulan Ramadan ketahuan saum, nanti saya ria. Saya saumnya bukan di Ramadan, nanti aja di bulan Syawal. Sebulan penuh saya ganti. Tidak bisa. Orang berhaji, haji itu rame-rame Pak. Berumroh, umroh itu rame-rame. Kenapa Anda nggak haji sekarang? Kan Anda sudah mampu, bukannya sudah saya takut ria. Kenapa? Dilihat orang banyak, nanti saya hajinya di bulan ketika sepi. Bulan Muharram itu sepi, Arafah sepi, Mina sepi, saya hajinya di sana. Gak ada ria. Gak bisa. Kenapa? Ibadah-ibadah yang wajib seperti ini Allah perintahkan bersama-sama. Terlihat. Yang penting jangan sampai Anda ria. Jadi subhanallah, niat itu berat Bapak Ibu. Memang dalam lisan kita gampang ngomong, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Surat Al-Anfal, surat Al-An'am, surat 6, 162. Apal semua dan kita pakai dalam sholat. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku karena semata-mata karena Kau ya Allah. Mulutnya ngomong begitu, tapi tersembur. Samping gue calon mertua nih, sholatnya dikhusu-khusuin, gak bisa. Karena yang menilai ini adalah Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ini adalah syirik yang tersembunyi, di mana orang-orang melaksanakan ibadah seakan-akan bagus, tapi tersembunyi di dalam hatinya ada sifat ingin dapat pujian. Maka ria kata dasarnya daripada ru'yah, melihat. Maka orang yang beribadah dengan ria adalah orang yang beribadah karena ingin dilihat, karena ingin mendapat pujian. Yang dimaksudnya adalah memperlihatkan ibadah agar manusia melihatnya lalu memujinya. Beda antara ria dengan sum'ah. Kalau yang pertama yaitu ria berkenaan dengan penglihatan seperti sholat, sedangkan yang kedua berkaitan dengan pendengaran seperti membaca Al-Quran. Ada orang gak lihat orangnya Pak, lewat dalam rumahnya, di dalam rumah baca Quran, kenceng suaranya, gak kenceng banget tapi terdengar oleh orang yang jalan. Lalu tersembul di dalam hatinya, biar orang tahu saya lagi baca Quran, suara saya bagus. Maaf, yang seperti ini yang paling tahu siapa Pak? Allah. Bahkan pelakunya kadang gak menyadari. Jadi imam Pak. Begitu tadinya bukan imam, cuma disuruh imam maju jadi imam. Wah, kebenaran nih. Saya mau baca surat agak panjang biar tahu saya itu hafal Quran. Subhanallah. Yang seperti ini riyanya itu mudah sekali. Dan sebetulnya tuh, apa nggak boleh saya baca surat yang panjang? Surat-surat lain bukan cuma yang di juz amma, boleh sekali. Tapi tetap Allah tanya, apa tujuanmu baca surat itu? Jadi inilah sesuatu yang sangat ditakuti Rasulullah. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid, beliau SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian syirik yang kecil. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya, Anda beribadah tapi ada tersembul di dalam hatinya biar orang memujinya, biar saya dapat pujian manusia. Itulah salah satu yang paling ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini ketika seseorang membicarakan amal perbuatannya dan menceritakan amalnya. Tahu enggak Pak? Alhamdulillah, sejak saya ngaji, Bapak dulu kan tahu saya malas ngaji Pak. Setelah Bapak bolak-balik ingetin saya, sekarang saya sudah Alhamdulillah hati saya lebih tenang. Sekarang saya gak pernah ninggalin sholat malam Pak. Sekarang saya Senin Kemisnya gak pernah tinggal Pak. Alhamdulillah. Orang menganggap bahwa gak ada masalah Pak. Betul, andai itu ikhlas. Tapi kalau tersebut, biar dia tahu setelah saya ngaji saya sudah berubah.
Pak, yang kayak gini Pak, sering gak beredar dalam hati kita Pak? Banyak-banyak istighfar. Maka di surat Al-Kahfi, surat 18 di ayat terakhir, ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Muhammad, katakanlah, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilai, telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesungguhnya ilahmu yang berhak kamu ibadah hanyalah Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya nanti di yaumil akhir, Allah ridho dengan segala amalmu di dunia ini dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho, falyamal amalan shalihan, hendaklah kalian, mereka semua, kita semua beramal dengan amal-amal yang saleh, amal yang baik, amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, di dalam beribadah kepada Allah jangan disyarikatkan dengan sesuatu pun. Ikhlas karena Allah, jangan pula ingin dapat pujian manusia. Ingin dapat pujian Allah, jangan digandeng dengan ingin dapat balasan manusia. Cukup dari Allah saja. Berat Pak, sungguh berat. Tapi inilah yang harus kita lakukan, karena itulah Allah ciptakan kita. Bukankah di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat yang kelima, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah," dan tidaklah aku diperintahkan kecuali hanya ibadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan untuk menjalankan agamanya, ketaatan dalam beribadah, menjalankan, mengikuti aturan agamanya, hunafa'a wa yuqimus shalah, dengan hanif, dengan ketundukan, dengan ketulusan, sepenuh hati ketika mendirikan sholat, yu'tuz zakat, menunaikan zakat, semua itu karena Allah. Kalau itu kamu lakukan karena Allah, dzalika dinul qayyimah, itulah agama qayyim, agama lurus, agama tegak, agama yang pelakunya ketika ibadah tidak diniatkan untuk selain Allah, hanya untuk Allah semata. Maka para dai, para qari yang ingin dapat pujian manusia, nggak ada yang tahu Pak, yang bersangkutan nggak ngerasa Pak. Maka maaf, jangan suka muji para dai lah Pak. Demi Allah, jangan dipuji. Qari nggak usah dipuji. Kalau tahu dipuji, jangan di hadapan orangnya. Wih, Bapak suaranya bagus banget sampai bergetar hati saya. Jangan Pak, kasihan nanti Pak. Nanti dia akan tersembunyi di sini. Ih, suara gue bagus ya. Wah, lain kali dibagusin lagi. Standar aja, maaf. Bapak lihat suaranya imam-imam besar di Mekah itu dibagus-bagusin atau memang begitu Pak? Ada pula imam yang gak ada bagus-bagusnya suaranya Pak. Betul. Yang penting dia memahami makna. Bukan untuk dibaguskan, tapi dipahami, diyakini, untuk diamalkan. Kalau Anda ingin dibaguskan dengan buat pujian, dilempar semua. Maka itulah yang Rasul takutin. Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.